Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan pembelajaran matematika kali ini setelah UTS. Jadi kalau ada beberapa nilai yang tidak sesuai dengan apa yang sudah saya share, tolong dikomunikasikan dengan saya via Japri, via WA. Dan hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan membahas pembelajaran yang soal kemarin. Dan tidak lupa saya selalu mengingatkan untuk selalu cuci tangan dan pakai masker jika keluar rumah. Mungkin sebentar lagi akan ada pemberlakuan masuk sekolah, tapi metodenya gimana ditunggu saja informasinya. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Soalnya kemarin tentang translasi atau pergeseran. Segitiga FGH translasi. Ini materi yang lumayan mudah ya untuk translasi. Tentukan koordinat translasi. Oh, berarti nomor 1 itu kita harus mencari dulu translasinya. Translasinya berapa, baru bisa diketahui bayangannya. Itu kan F ada F itu ada 3,9 jika ditranslasi. Nah, translasinya ini tidak tahu kita cari dulu translasinya. Kalau ditranslasi hasilnya adalah R. R-nya itu adalah 6,3. Jadi sudah diketahui dulu bayangannya untuk ini. Nah, untuk mencari translasi itu kan ditambah. Jadi kan 3 ditambah translasinya sama dengan 6. Ini translasinya. Berarti kalau dipindah ruas itu sama dengan 6 dikurangi 3 atau 3. Jelas ya? Karena ini simbolnya X sama Y ini boleh diganti, terserah kalian. Terus yang Z itu kan 9 ditambah Y sama dengan min 3. Terus ini kan dipindah ruas, karena ini adalah positif, dipindah ruas jadi hasilnya negatif. Nah ini translasinya. Translasinya berarti adalah 3,11. Jadi dipindah 3 satuan ke atas dan dipindah ke kanan ya, ke kanan dan dipindah 11 satuan ke bawah karena min. Kalau yang atas itu kanan kiri, kalau yang bawah itu atas bawah. Sembunyi soalnya. Oke, kita lanjut mencari yang G. G itu koordinatnya 1,4. Ditranslasi, kita tahu translasinya itu 3,311 gini. Bayangannya adalah H. Berarti H adalah, tinggal nambah. Yang ini ditambah ini. Ya, jadi min 1 ditambah 3,4 ditambah min 11. Jadinya adalah 2,7 min. 2,7 hasilnya. Oke. Yang B. Ini saya hapus dulu. G. Ini terus yang ini P. Sorry.
Ini P, koordinatnya titik P 4,2. Di translasinya sama 3,11. Hasilnya R. Hasilnya V. Sama caranya, ditambah saja, jadi 4 ditambah 3, 2 ditambah min 11. Jadinya adalah 7, min 9. Itu adalah jawaban nomor 1. Jika masih bingung, silakan ditanyakan lewat WA. Kita mau bahas soal nomor 2. Nomor 2 itu ada 4 soal. Kita mulai aja. Nomor 2 itu ada W, yang A ya. Saya tulis dulu, ada W 0,1 titiknya, ada A 1,2, terus ada titik N min 2,1. Translasinya A sebagai berikut, satu satuan ke kiri itu berarti min 1, ya kalau plus kanan, dan 5 satuan ke atas itu berarti positif. Kalau min negatif ke bawah. Ini translasinya, kita cari satu-satu, W 0,1 ditranslasi min 1, 5. Ini aja cara mengerjakannya. Ditambah aja. Ini ditambah ini. Berarti 0 ditambah min 1. Ini W aksen ya. Bayangan itu biasanya dikasih aksen. Oh, nggak kelihatan ya. Nanti saya tulis di bawahnya aja. W aksen. Jadi 0 ditambah min 1 itu adalah min 1. Terus 1 ditambah 5. Ini 6. Nah, ini. Terus ada lagi A 1,2 sama translasinya A aksennya berarti 1 tambah min 1. Translasinya min 1. 0, 2 ditambah 3. 2 ditambah 5, 3. A aksennya jadinya 0,3. Jadi yang bagian sini itu ditambah yang bagian atas. Yang bagian belakang sini ditambah bagian itu. Kalau translasi pasti seperti itu cara mengerjakannya ya. Jadi nggak sulit. Yang N titiknya min 2,1 sama translasinya berarti 1 ditambah min 1 berapa? Ini N aksen ya. Min 3 terus 1 ditambah 5 ini 6. Hasilnya adalah 3 min 3,6. Nah, ini nomor 1A. Saya hapus ya. Terus kita beranjak mengerjakan soal yang 2B. 2B itu translasinya saya tulis X plus 2. Jangan bingung kalau seperti ini. Nah, seperti ini translasinya. Ya, sama saja cara mengerjakannya. Ya, tulis dulu titik asalnya 0,1 kan W. Ya, ini kan X, ini Y. Jadi nanti X, Y-nya ini diganti ini. Translasinya X plus 2, Y plus 4. Nah, berarti W aksen namanya. Berarti 0 ditambah 2, 1 ditambah 4. Dari mana 4? Dari ini. Ini X-nya itu diganti ini loh. Ini X kan. Nah, diganti 1. Kenapa 1? Karena ini Y-nya 1. Kenapa ini 0? Karena Y-nya 0. Karena rumusnya kan X plus 2.
Jawabannya adalah 2,5. W aksennya 2,5. Seperti itu. Terus sama caranya yang A 1,-2 sama A aksen berarti 1 plus 2, min 2 ditambah 4. Jadinya 3,2. Sama ya. Cara ngerjakannya maksudnya. Sama yang di atas. Ya, hapus dulu. Yang terakhir, apa itu N, titik N. Titik N itu min 2,1 sama translasinya. X-nya diganti min 2, berarti karena ini X, ini Y. Saya tulis lagi ya, bingung. Berarti min 2 ditambah 2. Kenapa? Karena rumusnya ini 2, 2 tambah 2. Koma 1 ditambah 4. Berarti ini adalah 0,5. Ini jawabannya, yang B. Oke, kita beralih yang C. Saya bahas yang satu titik aja ya, biar cepat. Yang C, suatu satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. 3 satuan ke kanan itu positif, 3 satuan ke bawah itu negatif. Begini untuk ininya, translasinya. Terus cara mengerjakannya sama W itu 0,1 ditranslasi 3,3 seperti ini. Berarti yang 0 ditambah 3, 0 tambah. Saya turun bawah ya biar jelas W aksennya. 0 ditambah 3, 3. 1 ditambah min 3, min 2. Nah, seperti ini. Terus kita untuk yang titik A dan N sama. Kalian teruskan sendiri ya. Nah, sebentar. Kita hapus dulu. Kita kerjakan yang terakhir, yang do. Yang do sudah diketahui titik translasinya, yaitu, tapi ini diteruskan 0, min 2. Nah, kita cari dulu translasinya di 0,2. Jadi misalkan W 0,1 ditranslasi 0,2 di sini, tinggal ditambah 0 tambah 0 menjadi W aksen. 0 tambah 0 berapa? 0 ya. 1 ditambah min 2 min 1. Nah, ini jawab belum akhirnya karena masih ada terusannya. Ditranslasi 0,2 kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalian masih ingat pencerminan yang kemarin? Pencerminan jadi W aksen sudah ketemu 0,-1, terus dicerminkan refleksi sumbu Y. Nah, refleksi sumbu Y kemarin dilihat lagi rumusnya. Saya juga masih mengingat-ingat. Oh, jadinya min X ke min Y. Jadi W double aksen, maksudnya W double aksen ini setelah dicerminkan, dia dicerminkan lagi. Jadi kan awalnya dia dicerminkan terhadap translasi 0, min 2. Habis itu setelah ketemu hasil bayangannya W aksen, terus dia dicerminkan lagi terhadap
refleksi sumbu Y. Kalian bisa lihat rumusnya, kalau X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, jadinya adalah min X, Y. Min X, Y berarti min 0, Y. Min 0 tetap 0, nggak berpengaruh. Jadi ini kalau ini, ya sudah. Jawabannya adalah 0,1. Itu jawabannya. Terus, kita lanjutkan materi hari ini. Materi hari ini kita akan belajar tentang rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi itu perputaran. Jadi, saya kasih bayangannya, biar kalian bisa membayangkan. Misalkan, saya punya titik di sini. Ini saya namakan titik A. Titik A ini adalah 4,0. Nah, titik 4,0 ini saya rotasi. Pusatnya 0,0 di sini. Jadi rotasi itu pakai jangka itu, jadi pakai jangka. Sebenarnya jadi jangkanya yang lancip itu di sini, yang di sini saya kasih tanda X ini. Nah, yang ada pensilnya ini di titik ini. Nah, terus kita garis rotasi ya. Rotasi itu yang paling penting kalian perhatikan. Kalau rotasinya plus itu tak kelihatan ya. Rotasi. Kalau rotasinya plus itu dia adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau rotasinya positif itu berarah jarum jam. Misalkan titik A dirotasi berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi A ini saya rotasi 90 derajat. 90 derajat itu sekitar segini lah ya. Nah, titik A ini kalau saya rotasi pakai jangka dengan betulan, jadinya dari sini. A aksen berapa di sini? 0,4. Nah, di sini. Nah, kalau arahnya ke ini, seperti panah yang saya buat itu, berarti dia adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, tandanya positif. Kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, itu tandanya negatif. Ini berlawanan. Kalau negatif itu, kalau negatif itu searah jarum jam. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam itu positif, kalau negatif itu berarti searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam itu tandanya, misalkan titiknya di sini, searah jarum jam itu di sini. Panah seperti yang saya berikan. Nah, kalau kalian eksperimen, nanti akan menemukan untuk rotasi ini, biasanya yang ditanyakan dalam soal hanya sudut-sudut istimewa yang ditanyakan, yaitu ada biasanya 90, 180, sama 270 derajat. Jarang soal yang tingkatan SMP itu membahas soal-soal yang misalkan 60 derajat. Nah, itu jarang. Itu pengetahuan awal tentang rotasi. Kalian bisa lihat-lihat di LKS. Di sana ada beberapa contoh juga. Kalau masih bingung, bisa ditanyakan langsung lewat WA. Ini saya sayangkan, ini langsung rotasinya dan hasil bayangannya. Saya kasih contoh ya. Misalkan cara membacanya itu seperti ini. Misalkan ada titik A, itu 2,3, titik A-nya
dirotasi berlawanan arah jarum jam. Lah, yang ini 0 ini apa? 0 ini artinya titik pusatnya 0. Jadi kita sekarang hanya belajar yang titik pusatnya 0. Sebenarnya ada juga yang titik pusatnya A, B, tapi belum diajarkan. Nanti waktu SMA kalian akan dapat materi ini. Nah, titik pusatnya kan 0. Terus karena berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Nah, 90 derajatnya ini lihat di rumusnya yang di sebelah kiri, ini ada yang negatif, berarti dia adalah searah, ya benar, searah jarum jam. Nanti rumusnya. Ini kayak rumus yang di refleksi kemarin atau pencerminan. Misalkan 2,3 dirotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi positif ini artinya dia berlawanan arah jarum jam. Rumusnya jadinya adalah min Z, X. Jadi A aksennya min Z, ini kan X, Z. Nah, nanti di sini jadinya min Z, berarti min 3, X, X-nya 2. Nah, jadi hasil rotasinya adalah min 3,2. Nah, coba kita dengan titik yang sama, kita rotasi dengan nilai yang berbeda. Misalkan kita rotasi dengan sudutnya 100, sudutnya 270 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam berarti nilainya adalah negatif. Seperti ini. Nah, bagaimana kita harus lihat rumusnya? Sini. Rumusnya itu min Z, X. Jadi A aksen sama dengan min Z, X. Ini X, ini Y. Sama yang kayak tadi ya. Min Z itu berarti min 3,2. Nah, hanya seperti ini. Materinya hanya seperti ini saja untuk minggu ini, jadi tidak banyak menjelaskan. Yang penting untuk materi transformasi geometri ini kalian harus hafal rumus-rumusnya. Seperti kemarin refleksi itu kan ada banyak, ada refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y sama dengan X, sumbu X sama dengan 1 angka dan berbagai macam. Terus yang kemarin lagi kita belajar tentang translasi atau pergeseran, itu rumusnya tidak banyak. Yang rumusnya banyak itu hanya 2, ini, rotasi ini, dan refleksi atau pencerminan. Itu rumusnya paling banyak. Jadi kalian waktu ulangan bisa melihat rumus. Karena saya nggak lihat kalian mengerjakan ulangannya. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Kalau ada yang masih dibingungkan, silakan chat di WA seperti biasa. Yang chat di WA akan mendapat +1 dan diakumulasikan dengan nilai ulangan. Semakin banyak bertanya berarti nilai plusnya semakin banyak. Dan yang belum mengumpulkan tugas dan sekarang melihat video saya ini, silahkan dikumpulkan tugasnya, karena di setiap video ada pembahasan soal. Kalian hanya menyalin saja, ya, hanya menyalin terus dikirimkan tugas-tugasnya. Hanya seperti itu, gampang. Jangan males-males walaupun di rumah. Oke, jangan lupa tetap jaga kebersihan, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ditunggu kabarnya kalau sebentar lagi kemungkinan akan masuk ke sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.